pembangunan peternakan babi di Jepara di Fatwa Haram MUI Jawa Tengah. Padahal di Jateng sudah banyak peternakan babi. Hampir tiap kabupaten di Jawa Tengah punya peternakan babi. Populasi terbanyak ada di Karanganyar, jumlahnya lebih dari 12.000 ekor. Terus apa kata peternak babi lainnya ya mendengar Fatwa Haram MUI itu? Salah satu peternak babi di Karanganyar, Alexander Kasim bilang sejauh ini Fatwa Haram MUI tidak mempengaruhi peternak babi di wilayah Karanganyar dan Soloraya. Selama ini mereka juga tidak mendapatkan penolakan warga. Kenapa MUI baru mengeluarkan fatwa itu sekarang? Ketua MUI Jateng Ahmad Daroji bilang fatwa itu baru dikeluarkan sekarang karena warga menolak rencana pembangunan peternakan babi di Jepara. Kalau ada daerah lain yang mau mengadopsi juga boleh katanya. Investor memilih Jepara buat bikin peternakan babi. Nilainya sampai 10 triliun rupiah. Tapi warga nolak karena bertentangan dengan syariat Islam. Sejak awal, pemerintah Kabupaten Jepara juga mengaku menerapkan persyaratan ketat buat investor. Pokoknya harus dapat izin juga dari MUI, NU, dan tokoh agama lainnya. Dan semuanya ternyata nggak setuju. Di Indonesia, peternakan babi ada di semua provinsi kecuali Jakarta. Populasi ternak terbanyak ada di Nusa Tenggara Timur sampai lebih dari 1 juta ekor. Ternak babi ini rupanya juga diekspor ke luar negeri. Salah satunya ke negara tetangga, Singapura. Tapi belakangan ekspornya anjlok karena babi-babi di Indonesia terjangkit virus. Terus gimana nasib peternakan babi yang udah ada ya kalau MUI Jateng bilang peternakan babi haram? Shalom, saudara-saudaraku Gereja YouTube, kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait. Ya, di kesempatan kali ini kita akan membahas babi ya. Cik sini ya berita ini ya. Kita harus suarakan gitu ya. Mari kita mulai dengan sebuah ironi nasional. Ya, ini di Jawa Tengah hampir setiap kabupaten sudah ada peternakan babi ya. Bahkan data 2024 mencatat produksi daging babi di Jepara mencapai hampir 2.000 kg gitu ya. Tapi tiba-tiba rencana pembangunan peternakan babi baru di Jepara ini difatwa haram oleh MUI Jateng. Ya kan? Yang jadi pertanyaan sesederhana ya. Pertanyaan sederhananya ya, kenapa baru sekarang dibilang haram? Kenapa peternakan yang sudah ada sebelumnya dibiarkan? Apakah deal-dealannya, bayarannya kurang ya? Sawerannya kurang ya? Bisa jadi ya kan? Ini bukan soal babinya ya teman-teman ya, kalau menurut saya ini soal standar kebijakan yang tidak konsisten dan cara pandang yang diskriminatif dalam merespon isu pluralisme ini ya kan. Kebijakan publik harus konsisten seharusnya, bukan reaktif gitu ya. Dan pemerintah daerah harus berani berdiri pada prinsip keadilan dan hukum, bukan tunduk pada tekanan sekretariat ya gitu. Kalau memang fatwa haram, jadi dasar penolakannya gitu ya. Kenapa tidak dari dulu dibongkar semua peternakan babi di Jawa Tengah? Gitu kan. Apa karena yang sekarang ini rencana pembangunan legal atau terbuka? Atau karena yang membangun bukan orang yang dianggap aman? Jika benar ingin menjaga nilai religius ya, maka nilai itu harus berdampingan dengan konstitusi, bukan menggantikannya gitu ya. Kita masuk
data resmi peternakan menyebutkan bahwa produksi daging babi di Jateng cukup signifikan ya, terutama untuk pasar konsumen non muslim ya. Jepara sendiri bukan daerah baru dalam industri ini. Bahkan sebelum fatwa sudah ada produksi yang jalan normal gitu ya. Pasar babi ini legal secara hukum Indonesia. Tidak ada hukum nasional yang melarang ternak babi ya. Lalu jika kita mengikuti arus sekretariat ya, sampai kapan kebijakan publik bisa berdiri tegak? Lucunya banyak suara yang bersikeras bahwa peternakan babi ini mengganggu ketentraman masyarakat gitu ya. Padahal yang bikin rusuh siapa? Ya, haram babi, halal anarkisme gitu ya. Anarkisme dianggap ekspresi keimanan, tapi berternak legal dianggap pelecehan agama. Ini bukan lagi soal babi kalau menurut saya. Ini gejala standar ganda dalam cara kita bersikap terhadap pluralitas ya. Kita pernah menyaksikan pembakaran gereja, penolakan rumah ibadah, bahkan pengusiran minoritas atas nama ketentraman masyarakat. Tapi herannya, yang dibubarkan bukan pelaku kekerasan, melainkan korbannya. Apakah ini bentuk keadilan atau kemunafikan yang dilembagakan? Ya, framing, kontras gitu ya, dua jenis kebijakan yang kadang ya simpang siur gitu ya. Satu kebijakan inklusif gitu ya, mendukung pluralisme, mengakomodasi semua warga negara berdasarkan hukum positif. Contohnya gini teman-teman ya, negara memberikan izin usaha peternakan babi karena permintaan pasar dan konsumen non muslim gitu ya. Nah, sedangkan kebijakan intoleran tunduk pada tekanan kelompok tertentu gitu. Kelompok tertentu ya bisa jadi ormas, ya komunitas-komunitas, ya, tanpa mempertimbangkan keberagaman dan hak warga negara lain. Contoh, rencana peternakan diblokir karena tekanan emosional kelompok mayoritas. Kan bingung ya. Ya, begitulah negara Konoha ya. Ya, ayat Alkitab ya, kita bikin ayat Alkitabnya lah biar agak kerohani sedikit gitu ya. Prinsip keadilan dan kemunafikan ya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Ya, Yesus mengecam kemunafikan moral dan standar ganda, bukan hanya dosa terang-terangan. Dalam konteks ini kita bisa bertanya, kenapa lebih sibuk mengurusi kandang babi yang legal, tapi diam ketika rumah ibadah disegel paksa? Ya, ini pemerintah, ya pemerintah Konoha lah. Mudah-mudahan mendengar ini ya. Demokrasi tidak menuntut keseragaman, tapi kemampuan menerima perbedaan. Pemerintah harus hadir bukan untuk satu agama, tapi untuk semua warga negara.
negara ini tidak dibangun oleh satu golongan. Peternakan babi bukan ancaman bagi umat beragama. Intoleransilah yang menjadi racun bagi bangsa ini. Kalau hari ini peternakan babi yang sah dan legal dianggap haram, besok-besok jangan kaget kalau warung makan tenda juga mulai difatwa sesat karena berisik, ya kan? Yuk, pikir jernih lah ya. Jangan biarkan publik dibutakan oleh framing agama yang disalahgunakan. Ya, kalau kamu setuju bahwa kebijakan harus adil untuk semua, suarakan di kolom komentar ya teman-teman ya. Ramaikan apa pandanganmu di kolom komentar, ramaikan di kolom komentar. Kita berdiskusi soal babi ini. Ya. Like, share, dan sebarkan semangat keadilan ini biar gak cuman minoritas yang merasa minoritas ya. Kok kebalik sih? Ya minoritas yang merasa minoritas. Ya mungkin itu aja dari saya, judulnya peternakan babi haram tapi anarkisme halal ya. Ini fakta sebenarnya ya. Oke, saya Leonardo Sirait, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa dengarkan pengumuman di akhir program ini. God bless you all. Shalom saudara gereja YouTube, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda, Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, bisa melalui Bank BRI 042 1010 048 70560 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan hamba Tuhan yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui QRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode QRIS ini di mobile banking saudara sahabat gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara, gereja YouTube semua.